Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Monggo yang membahas Bunda-Bunda dari Sukabumi. Sekarang ke aktivitas aku setelah beres sarapan. Jadi aku mau cuci piring yang udah sarapan kayak abah, emak, kakak, dan Pak Su. Apalagi ya jam 5 subuh dia udah berangkat, udah beres sarapan. Jadi aku mau cuci piring semua sambil lihat pemandangan. Ini anakku mau berangkat sekolah. Ini keadaan di pagi hari di rumahku ya. Biasanya kalau di kampung mah selalu sepi karena semua orang udah pada berangkat kerja dan anak-anak udah berangkat sekolah. Jadi ini teh abah sama emak lagi nongkrong abis beberes gitu. Kita mah udah biasa ya beberes dari pagi gitu. Jadi sekitaran jam 4 subuh teh kita teh udah pada bangun dan udah kebiasaan dari kelas kemarin bulan puasa, jadi nggak bisa tidur lagi, lanjut beraktivitas. Jadi kalau jam setengah 7 atau jam 6 lebih teh kita teh udah pada nongkrong sambil udah sarapan juga. Nah ini kita cuci piringnya, si emak nambahin lagi cuci piringnya bekas tadi dia makan. Jadi kita mah ya ini tak berangkat sekolah ya. Si kakak lagi ujian karena sekarang udah mulai kelas 6, jadi sebentar lagi mau masuk SMP. Ini sekalian aja aku teh bari nyuci baju ya. Jadi baknya diganti sama air yang baru buat nanti ngebilasin baju ya. Jadi aku mah selalu begini ya, kalau misalnya pagi-pagi udah beres masak atau apa gitu, sekalian aja aku teh ngegiling baju. Jadi pas waktu siang misalnya lagi mager gitu, pekerjaan udah beres. Nah sambil nunggu si baju itu digiling, kita mau nongkrong dulu nih di rumah si emak sambil makan goreng pisang bareng sama anakku yang kecil dan kucing-kucing si Uta sama si Mio ya. Ini teh kucing-kucing yang lahir di rumah tinggal 2 dan biasanya kemarin ada 3 dan mati 1. Jadi ini tinggal 2 deh. Jadi kalau pagi-pagi udah beres ya tinggal nongkrong-nongkrong sambil nyanet gitu ya bun, nyanetnya goreng pisang. Yang lain di rumahnya gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya. Makasih banget udah mampir ke channel sederhana aku ya. Channel ibu rumah tangga yang di kampung, yang sederhana, yang biasa aja, tiap hari kerjaan itu aja. Mudah-mudahan gak bosen ya. Nah ini sambil nungguin ngegiling baju ya, aku mah selalu sambil makan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ngebilasin baju udah ada tenaga. Nah ini ada ayam-ayam si emak, itu teh ayam kampung karena kemarin ayam negerinya udah dipotong semua, jadi tinggal ayam kampung. Kalau ayam kampung gak terlalu ribet kayak ayam negeri ya. Kalau ayam negeri itu si pupnya itu bau banget, jadi takutnya mengganggu tetangga. Tapi kalau ayam kampung itu mah nggak terlalu banyak kayak ayam negeri ya pupnya. Nah ini setelah gilingannya udah selesai, lanjut kita mau bilas ya. Aku mah udah kebiasaan gitu, jadi dibilasnya teh di bak gitu, jadi satu persatu udah tuman gitu ya pun. Kalau misalnya ibu-ibu di sana biasanya ngebilas langsung di mesin cucinya, aku mah ya gini langsung di bak gitu supaya jadinya kelihatan mana yang masih kotor gitu. Kalau yang masih kotor biasanya aku sikat lagi, dimasukin lagi, lalu digiling lagi. Karena kebanyakan kalau misalnya cucian terlalu banyak, pasti ada salah satu yang kurang bersih. Kalau pagi-pagi paling enak ya beraktivitas, jadi semuanya udah pada beres gitu ya. Di pas waktu siang itu kadang kan siang teh cuacanya nggak terlalu bagus gitu ya, panasnya kurang pol gitu. Sekarang mah jam 9 teh panasnya bagus banget. Jadi kalau misalnya jam 11 udah diangkat itu baju udah pada kering. Lagi pula kalau misalnya mau pergi kemana-mana, kalau rumahnya udah beres jadi enak gitu ya bun. Kalau misalnya kita mau pergi ke pasar gitu, di rumah udah beres. Kadang kalau kita udah jalan-jalan gitu kemana gitu, pas pulang teh
lihat kerjaan berantakan jadinya jadi males gitu ngerjain segala sesuatu. Kalau misalnya udah beres jadi pulang tuh tinggal tiduran aja karena capek juga ya. Nah ini bajunya aku masukin ke dalam bak, jadi aku mau rendam dulu pakai pewangi karena nggak langsung dijemur ya. Dan ini aku mau ambil airnya di dalam karena air yang di luar itu nggak terlalu bersih ya, jadi nggak bening gitu ya. Kalau mau ngerendam baju biasanya aku ngambil di dalam pakai air pump gitu. Dan biasanya kan kalau misalnya dinyalain di luar, bisa aja aku nyalain di luar, tapi karena itu bagian mati ini jauh banget, jadi aku ambil aja di bak di dalam rumah. Nah lanjut aku mau ambil pewanginya. Nah kalau pakai pewangi kayak gini ya, misalnya udah kering jadi gak usah digosok, dilipat-lipat aja udah rapi gitu dan wangi banget jadinya. Kalau misalnya kita lagi males nyetrika gitu, kalau pakai pewangi jadinya lebih lebih praktis gitu ya bun. Jangan sampai karena diinjak-injak ya, supaya ini teh si di bajunya semuanya kelelep kerendam sama si pewanginya. Nah ini udah beres, lanjut aku mau masuk ke dalam dan anakku udah sarapan, udah ngemil juga sambil nonton film kesayangannya Upin Ipin. Aku mau ngejahit kasur aku yang udah pada sobek ya. Jadi ini teh sarung kasur yang biasanya udah bawaan dari sana udah pada sobek, jadi aku bungkus pakai spray yang udah nggak kepake, dibungkus aja. Jadi kalau misalnya nggak dibungkus kayak gini nantinya si kapuknya itu murudul ya bun, jadi takutnya itu kehirup karena nanti kayak busanya gitu ya, kotor sama kena lantai dan takutnya kehirup sama kita, jadi nggak ganggu pernapasan gitu. Nah ini aku jahit seluruhnya, kemarin teh udah di itu sarungnya tuh dibuka gitu ya mau dicuci. Dan kalau misalnya di sarung kayak gini jadinya bisa dicuci ya bun. Kadang kan si anak teh dari mana-mana langsung naik ke kasur karena kita teh kasurnya kan di bawah gitu, jadi kotor banget. Dan kemarin bekas sakit jadi takutnya ada bakteri sisa, kemarin teh dikeluarin si sarungnya, lanjut aku cuci. Dan setelah dicuci aku pasangin lagi ke kasurnya, otomatis itu teh perlu banget dijahit sisi-sisinya gitu. Sebenarnya di rumah itu ada mesin jahit, tapi mesin jahitnya dipakai buat pinggirannya itu. Kalau buat yang nutup bagian kasurnya kan nggak mungkin ketutup gitu ya, karena ini pas banget sama ukuran kasurnya, dibikin pas biar kelihatannya nggak terlalu kedomblongan gitu ya bun, jadi bagus banget ngepas gitu ya. Nah ini kita jahit semuanya walaupun agak pegel tapi nggak apa-apa, daripada si busanya itu berterbangan kemana-mana ya. Nah ini udah hampir beres, jadi aku mau rapihin aja jadi kelihatannya lebih rapi gitu ya bun. Dan setelah dipasang spray kayak gini biasanya aku pasang lagi spray bagian atasnya kalau misalnya bagian tidur. Jadi ini mah kayak sarungnya aja gitu ya, jadi supaya si kapuk yang di dalamnya itu nggak kemana-mana, itu aja tujuannya. Dan juga kelihatannya jadi lebih bersih gitu kalau misalnya sarung bagian kasurnya itu dibersihin. Ini anakku lagi anteng banget nonton TV ya. Kalau pagi-pagi suguhin kartun, jadi emaknya bisa beraktivitas ke sana kemari. Dan setelah aku beres ngejahit, lanjut aku mau jemur pakaian. Pakaiannya lumayan banyak. Yang tadi aku beres nyuci, lanjut dijemur aja. Mumpung panasnya lagi bagus.
Ini kegiatan aku ya dari pagi biasa paciweh di rumah mas selalu kalau misalnya nggak ada yang dicuci biasanya yang numpuk itu yang digosok gitu. Selalu sejak begitu tiap hari ya. Apalagi sekarang kan mulai lagi kerja, mulai lagi sekolah, jadi baju itu pasti banyak banget. Dan si Ade kemarin juga ke pasar kemana ikut jadi banyak banget cuciannya. Nah ini semuanya aku jemur setelah tadinya udah direndam pakai pewangi. Ini sekitaran jam 8 ya. Tadi kan aku beberesnya sekitaran jam 4, lalu nyuci sekitar setengah 7. Lanjut direndam jam 8 lalu baru dijemur ya. Si Abah udah berangkat kerja dan si emak lagi di rumahnya nonton TV. Si Ade juga lagi anteng nonton film Upin Ipin. Jadi kita beresin semua kerjaan. Setelah itu kita bisa rebahan sambil scroll-scroll HP ya. Gimana nih aktivitas ibu rumah tangga sebenarnya kalau bisa ngatur gitu paling dikerjakan sekitar 1-2 jam juga udah beres dan sisanya kita bisa bengong-bengong santai gitu. Jadi kalau pekerjaan gak ditumpuk-tumpuk ya kayak gini ya udah beres langsung pagi-pagi. Jadi kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana pekerjaan rumah udah beres jadi enak gitu. Ini aku nyuci 2 hari sekali tapi lumayan banyak banget karena aku nggak suka banget ada baju yang menggantung jadi sekalian aja dicuci semua. Jadi kalau misalnya ada baju si kakak, baju seragam atau baju paksu yang biasanya pakai selewat-selewat itu langsung aja aku cuci nggak apa-apa biar nantinya kalau misalnya mau dipakai udah bersih aja. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.